Usai sebuah akun di situs Reddit Forums menjual sekitar 230.000 lebih data dengan harga sekitar $300 Amerika Serikat. Aksi jahat peretasan diduga menyasar data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia. Peretas dengan akun database shopping di situs Reddit Forums mengaku memiliki 230.000 lebih data pasien COVID-19 yang akan dijual dengan harga sekitar $300 AS atau 4,2 juta rupiah. Namun, klaim itu dibantah oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Juru bicara BSSN, Anton Setiawan, memastikan tidak ada akses ilegal yang berakibat pada kebocoran data pada sistem elektronik dan aset informasi aktif penanganan pandemi COVID-19. Sementara itu, Komisi 1 DPR justru meminta pemerintah dan penegak hukum tetap mengusut tuntas pengakuan adanya upaya jual beli data pasien COVID-19 tersebut. Di sisi lain, Dewan juga mendorong agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera dibahas dan disahkan sebelum 2021. Oleh karenanya, berita-berita tersebut apakah memang benar yang diklaim itu adalah memang benar data pasien dari COVID-19 di Indonesia yang jumlahnya 230.000, itu kami juga menunggu dari hasil investigasi selanjutnya. Esensinya, kita memang menghadapi masalah karena makin banyak para pelaku di luar sana yang memanfaatkan kekosongan hukum ini. Itu penting sekali gitu. Masalah storage, baik itu storage data center yang fisik, yang sendiri-sendiri, island, maupun yang sudah terintegrasi, itu masalah bentuk. Kita harapkan ini bisa lebih cepat diproses karena memang kebutuhannya sudah semakin mendesak. Dan saya mendapat atau memberikan penghormatan yang tinggi ya kepada DPR karena melihat proses politik ini perlu dipercepat sesuai kebutuhan kita. Sebelumnya, kebocoran data pribadi kerap terjadi di Indonesia dengan berbagai tujuan, mulai dari penggelapan rekening nasabah, jual beli data, hingga penipuan. Tim Liputan, Metro TV. Seperti apakah hasil penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap dugaan kebocoran 230.000 lebih data pasien COVID-19? Saya akan bertanya langsung ke Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat malam, Bang Johnny. Selamat malam, Silvi. Apa kabar, Silvi? Baik, Bang Johnny. Bang Johnny, benarkah ada kebocoran dan juga jual beli 230.000 lebih data pasien COVID-19? Ya, Silvi, dapat saya berikan konfirmasi ya, bahwa data-data COVID-19 yang dikelola oleh Kominfo dan dilakukan interoperabilitas data oleh Kominfo dari 2.700 data center dan dari upload atau data producer dari seluruh Indonesia, dan proses cleansing data yang dilakukan oleh Kominfo, sejauh monitoring kami sampai hari ini data-data di data center Kominfo aman. Tidak ada indikasi pertasan baik data breach maupun data leak yang ada di pusat data Kominfo dan interoperabilitas data Kominfo. Kami juga yang mendapat konfirmasi dari BSSN bahwa data yang sudah dilakukan interoperabilitas dan yang sudah dilakukan cleansing oleh Kominfo terkait COVID itu diserahkan kepada BSSN untuk melakukan re-cleansing data sebelum data itu disampaikan di dashboard Kementerian Kesehatan dan diumumkan pada publik oleh gugus tugas. Dan BSSN pun memberikan konfirmasi tidak ada data breach atau tidak ada data leak atau data aman. Namun demikian, mengingat sebaran data Indonesia ini begitu luas, ya, maka Kominfo tentu melakukan koordinasi dan pengecekan apakah masih ada potensi dari sumber lain, apakah dari kementerian lembaga terkait atau dari data-data yang berada di daerah.
Ya, Oke. yang mungkin saja bisa diretas. Nah, sejauh ini itu sedang berproses. Namun ya apabila ditemukan ada peretasan data, maka itu pelanggaran hukum dan Ya. Bareskrim Polri dan Cybercrime Polri yang akan melakukan penegakan hukumnya. Oke, jadi kalau yang di Kominfo, data center yang ada di Kominfo dipastikan tidak ada tanda-tanda diretas ya, tapi tidak tahu kalau dari sumber-sumber lain ini masih dicek, begitu ya Bang Joni? Betul lagi dicek. Oke. Ya, lagi dicek. Bang Joni. Kenapa? Data di Kominfo. Boleh dijelaskan Bang Joni alur sebetulnya bagaimana data pasien COVID-19 misalnya dari rumah sakit bisa sampai ke pusat, tadi Bang Joni sudah sempat menjelaskan secara umum. Tapi persisnya alur itu secara detail seperti apa? Ya, data-data itu kan dari daerah disampaikan ya ke pusat dan di bawah koordinasi lintas kementerian lembaga. Karena apa? Ada undang-undang sektor yang mengatur kerahasiaan data. Misalnya data terkait dengan kesehatan itu tentu berada di dashboard Kementerian Kesehatan. Data kependudukan ada di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data-data lainnya, perbankan dan seterusnya yang rahasia sifatnya sesuai undang-undangnya itu tersebar di sektor-sektor. Nah, kalau data terkait dengan COVID ini, tentu ada koordinasi dari daerah masukkan di dashboard, ya. Di dashboardnya itu diupload dari daerah, dikelola di Kominfo. Ya. Ya, di Kominfo baru dilakukan pengecekan datanya. Apakah data-datanya itu relevan, up to date, ya, sesuai atau tidak sesuai dengan realitanya. Sebelum ya itu nanti diberikan kepada BSSN, ya. Untuk dilakukan recleansing seperti saya sampaikan tadi, baru terakhir diumumkan di dashboard Kementerian Kesehatan atau gugus tugas. Nah, pada Oke. saat data-data dari pusat kesehatan, dari daerah, ya, dari mana-mana saja disampaikan, bisa saja data-data itu kan ada di pusat-pusat kesehatan itu, ada di data-data center yang ada di daerah-daerah itu. Ya, Tadi tersebar di bisa mana-mana saja ya. terjadi proses itu tersebar di mana-mana. Baik. Bang Joni, sejumlah pengamat telekomunikasi menyebut bahwa pemerintah itu cenderung menganggap sepele kasus kebocoran seperti ini dengan sanggahan. Apa tanggapan Anda? Sangat serius pemerintah memperhatikan data breach, data leak, sangat serius ya. Yang menjadi persoalan apa yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan data-data masyarakat, dia harus mengacukan pada hukum. Karena salah tidak mengacu pada hukum, pemerintah bisa salah juga. Karenanya begitu penting kita untuk melengkapi hukumnya. Ya. Termasuk di dalamnya payung hukum terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini RUU-nya sedang berproses politik di DPR, ya. Dan mengurus data ya melalui cloud computing tidak sesederhana seperti mengurus arsip yang secara fisik kita lihat di ruang arsip. Ya. Kalau ini harus dilakukan penelitian dengan menggunakan teknologi security yang dalam, yang sophisticated, dengan tingkat keahlian yang tinggi untuk bisa melakukan ya pengecekannya, forensik audit terhadap sistem itu bukan hal yang sederhana dan itu membutuhkan waktu. Saat ini terjadi serangan terhadap data di Indonesia, misalnya baru-baru saja penyelenggara sistem elektronik ya seperti Bukalapak, Tokopedia, Bineka, ya itu diserang, data KPU diserang, ya. Sekarang data COVID dianggap diserang juga. Nah, proses ini ditanggapi serius, tapi tentu tidak bisa ngomong di ruang publik, ya, karena dia sedang berproses. Apalagi data-data ini kalau disampaikan justru bisa membocorkan data, jadi harus betul-betul dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan proses yang prudent. Baik, selanjutnya Bang Joni, Anda katakan tadi proses politik di DPR ini sedang berproses untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sejauh mana ini bisa didorong supaya lebih cepat lagi karena semakin urgen saja ini? Nanti dijawab sesaat setelah jeda ya, Bang Joni. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.
Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Menkominfo, Joni G. Plate. Bang Joni, terkait dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah masuk prolegnas 2020, surpres sudah masuk sejak Juni, tetapi pembahasan belum kunjung dimulai. Apa langkah pemerintah untuk mendorong segera dibahasnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini? Ya, Silvi, itu surpresnya sudah masuk sejak akhir Januari, awal Februari tahun ini ya. Ya. Dan saya kira DPR juga menyadari sepenuhnya, beberapa anggota pimpinan DPR Komisi 1 khususnya sudah berulang kali mengatakan bahwa dengan situasi terkini di mana data menjadi begitu pentingnya, serangan terhadap data begitu pentingnya, adanya kasus pandemi COVID di mana data lagi-lagi menjadi begitu penting, ya, maka ada kesadaran yang tinggi bersama-sama dengan anggota Komisi 1 DPR RI ya untuk bisa menyelesaikan ini segera. Dari sisi Kominfo ya, RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Jadi pemerintah yang menyiapkan draftnya dan dari pemerintah sudah disampaikan pada DPR. Saya sendiri sudah menyiapkan panitia kerja atau panjanya untuk siap membahasnya dengan DPR. Dan saya mendapat informasi dari DPR juga, Komisi 1 juga sedang mempersiapkan dim dari fraksi-fraksi. Ya. Dan setelah itu Komisi 1 akan membentuk panjanya, baru kita bisa melakukan rapat panja dalam rangka finalisasi. Melihat bahwa RUU PDP ini benchmarknya adalah GDPR atau General Data Protection Regulation Uni Eropa, ya, yang paling up to date, yang kita menjadi acuan. Jadi yang disiapkan cukup komprehensif. Kita harapkan ini bisa segera selesai, ya. Dia hanya 72 pasal, tidak terlalu banyak, ya. Yang kalau fokus itu harusnya bisa cepat selesai, ya. Dan ini sangat penting karena Pak Indonesia termasuk dari sedikit negara yang belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Itu dia. Sudah 136 negara yang punya, kita yang belum Betul. punya. Jadi Bang Joni, sebetulnya kan kita sudah jauh ya ketinggalan, padahal data ini sekarang menjadi barang yang sangat penting, diperebutkan, sering diperjualbelikan, sering dijadikan masalah. Karena itu kita segera butuh undang-undang ini untuk disahkan. Mungkin Bang Joni juga bisa menjelaskan ke masyarakat apa bedanya nanti ketika kita sudah memiliki undang-undang PDP dibandingkan sekarang yang belum, apa yang nanti akan berubah, bagaimana data masyarakat akan lebih terlindungi dengan adanya undang-undang ini? Nah, di undang-undang ini mengacu kepada 3 hal penting ya. Hal yang penting pertama terkait dengan perlindungan terhadap pemilik data yang punya data. Ya, bagaimana hak pemilik data untuk melakukan updating, perbaikan, dan termasuk di dalamnya hak untuk dilupakan. Ya, hak untuk dilupakan misalnya dari keputusan pengadilan orang dinyatakan tidak bersalah, itu harus bisa dihapus. Ya. Right to erase itu ada di dalamnya. Juga untuk pengguna data. Pengguna data harus mendapatkan data yang cepat, yang terupdated, yang akurat, sehingga bisa digunakan dengan benar. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan flow data. Ya, bagaimana pergerakan data yang dijaga kerahasiaannya dan mengacu kepada lawfulness dan fairness lintas negara misalnya. Ini penting sekali. Data ini adalah masa depan suatu bangsa. Data ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai nilai strategis yang tinggi, mempunyai geopolitik yang tinggi. Karenanya bangsa-bangsa akan menjaga betul ya terkait dengan data dalam konteks kedaulatan datanya, dalam konteks manfaat dan pentingnya data. Jadi begitu pentingnya, begitu strategisnya. Dan Sylvia, begitu kita sebut tentang data, maka tentu banyak sekali kepentingan strategis di dalamnya. Tidak saja terkait dengan kepentingan strategis di dalam negeri, tetapi ini terkait dengan geoekonomi dan geopolitik serta geostrategis. Makanya dalam mengelola data, tentu kehati-hatian di sisi yang satu harus kita jaga, tapi di sisi yang lain ya, relasi dan manfaat ekonomi dari data juga harus kita kelola dengan baik. Disitulah strategisnya dan taktis dalam mengatur mengelola undang-undang PDP tadi.
Oke, mudah-mudahan hal yang sestrategis ini betul-betul bisa diwujudkan segera ya. Bang Joni, terima kasih Menkominfo Joni G. Plate telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.